pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Odilia Perada, mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika semester 3, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Tenun Ikat Adonara. Minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan banyak pengangguran-pengangguran tak mengenal ijazah. Tak hanya orang-orang yang tidak sekolah, tetapi juga orang-orang yang sudah menamatkan sekolahnya, bahkan bergelar master juga tak luput dari gelar pengangguran. Fenomena tersebut akhirnya mendorong beberapa orang untuk berwirausaha. Pengembangan usaha merupakan bagian kekuatan pendorong pembangunan ekonomi. Selain berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan pendapatan masyarakat, kegiatan usaha juga mampu menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha. Melihat majunya perkotaan, wilayah pedesaan juga memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan usaha-usaha menengah dan kecil. Selain mengurangi pengangguran, desa juga dapat membangkitkan kreativitas orang-orang yang ada di desa tersebut. Nah, Nusa Tenggara Timur terkenal memiliki kekayaan tenun ikat dengan beraneka ragam motif dan ragam rias. Demikian juga dengan Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, memiliki tenunan khas yang disebut knowing, yang merupakan sarung khusus untuk kaum laki-laki, sedangkan kuatek adalah kain sarung tenun untuk kaum perempuan, dan senai adalah kain tenun untuk laki-laki dan perempuan. Tenunan ini memiliki berbagai motif khas yang membedakannya dengan jenis tenun ikat yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Berbagai motif tenun ikat Adonara antara lain Sunsera, Kiwane, Tukambura, Kaunepi, dan masih banyak lagi. Kuatek, knowing, dan senai sampai saat ini masih tetap berkembang. Hanya saja, bahan yang dipergunakan untuk pembuatan tenun ikat di daerah Adonara sudah beralih ke benang pabrik, walaupun masih ada yang menggunakan benang-benang asli. Pakaian tradisional dari kain tenun mempunyai fungsi yang beragam. Hal tersebut menunjukkan identitas daerah maupun identitas marga atau fungsi yang beragam. Yang berikut membuat keputusan, mendata jenis-jenis produk serta jenis produk yang telah dibeli oleh konsumen. Yang berikut memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen sehingga merasa puas dan menjadi pelanggan tetap. Yang berikut memberikan pembayaran gaji karyawan. Pengurus yang berikut adalah sekretaris. Sekretaris ini saya memilih teman saya, yaitu Claudia Ose Balimula. Tugasnya mendata jenis-jenis produk serta jenis produk yang telah dibeli oleh konsumen, mempromosikan kepada konsumen, menerima pesanan dari peminat. Karyawan yang berikut yaitu tenaga kerja di UMKM Balimula Tenun Ikat terdiri atas Kristina Minas sebagai karyawan tenun, Katarina Prada Balimula sebagai karyawan tenun. Yang berikut Magdalena Penaten sebagai penjahit kain tenun. Yang berikut Imelda Penipayon sebagai perancang inovasi model-model baru. Yang berikut produk usaha. Produk yang dibuat mungkin tidak jauh berbeda dengan produk lain. Namun dalam menghasilkan produk, kami akan membuat desain dan motif lain sesuai inspirasi kami dan sesuai minat konsumen untuk menghasilkan produk yang berbeda dari yang lain. Yang berikut, dalam pembuatan kami mengutamakan kualitas dan mutu dari produk yang dihasilkan. Nah, tujuannya untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, sehingga
kami juga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika kualitas dan mutunya sudah bagus, maka itu konsumen akan semakin berminat untuk menggunakan produk tersebut. Nah, kami akan membuat berbagai motif tanpa menghilangkan makna sesungguhnya dari motif tersebut dan mengutamakan kualitas kain yang nyaman digunakan, tahan lama, dan tidak luntur ketika dicuci. Kain yang digunakan berasal dari benang sutera, benang asli yang dibuat dari kapas yang diolah sendiri, dan ditambah benang-benang lain yang memiliki kualitas tinggi. Nah, kami menjualnya dengan harga 100.000 sampai 500.000 sesuai dengan model ataupun motif budaya tradisional atau motif budaya tren kekinian. Jadi kami menjualnya itu sesuai dengan model. Misalnya model tradisional, budaya tradisional, berarti itu harganya lain. Sedangkan motif budaya yang tren harganya lebih lain lagi. Tetapi juga tergantung dari kualitas benang yang dipakai. Kalau misalnya benang sutera itu akan jauh harganya, tingkat jualnya lebih tinggi. Nah, produk ini dibuat dengan proses yang cukup panjang, dari proses pemintalan benang. Nah, itu pemintalan benang, apalagi kewatek kiwana, itu dia akan membutuhkan proses yang lumayan, karena itu benangnya dibuat sendiri dari kapas, terus diolah lagi sehingga menghasilkan benang asli, bukan benang dari toko-toko, sehingga itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Yang berikut proses perancangan, dan yang berikut proses tenun, dan yang terakhir tenunan itu kalau sudah jadi maka dijahit untuk disatukan menghasilkan sebuah sarung atau sebuah kain. Contohnya itu ini gambar-gambar motif-motif atau kain-kain adonara. Ya, kita bisa lihat di sini berbagai macam motif, warna, dan ini juga masih dalam proses tenun ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini seperti apa, bagaimana, dan semenarik apa kain-kain tenun dari adonara. Yang berikut analisis pasar. Yang pertama, target dan segmentasi pasar. Segmentasi pasar usaha mikro kecil menengah adalah bidang industri yang memproduksi kain tenun yang berkualitas dan disegani masyarakat. Untuk target, kami memilih semua orang, karena semua orang pasti butuh yang namanya baju. Apalagi belakangan ini, baju yang bermotif seperti tenun mulai diminati oleh masyarakat. Dan biasanya, pada instansi tertentu, menggunakan baju bermotif tenun untuk seragam para pekerjanya, dan tiap tahun selalu berganti-ganti, serta permintaan pasar yang selalu meminta untuk dibuatkan kain tenun sesuai dengan motif yang mereka inginkan. Jadi targetnya itu semua orang, tanpa terkecuali. Karena dengan kondisi sekarang ini, bupati kita juga mencanangkan untuk di setiap instansi harus mengenakan pakaian adat, dan itu pasti akan diganti ya. Misalnya sudah 1 tahun itu kan pasti sudah agak pudar karena mereka memilih produknya yang tidak berkualitas tinggi. Nah, saya yakin kami punya produk akan menjamin kualitas yang tinggi dan itu bisa tahan lama. Jadi pemakaiannya ya kurang lebih bisa melebihilah 1 tahun. Yang kedua, faktor kompetitif. Sebelum melaksanakan suatu usaha baru, kita perlu mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh terhadap usaha tersebut. Di antaranya adalah aspek kekuatan, aspek kelemahan, dan peluang. Oke, yang pertama kekuatan. Kekuatan yang dapat mendukung untuk mencapai sasaran usaha itu, yang pertama, membuat usaha tenun ikat tidak akan mengalami kerugian yang besar. Seandainya usaha tersebut tidak berjalan karena permintaan pesanan motif kian mengalir terus, bahkan ada yang sampai kewalahan,
Jadi seandainya produk tidak laku dijual, produk tersebut bisa dijual ke tempat lain atau dibuat souvenir seperti tas dari kain tenun, dibuat baju untuk dipakai sendiri. Jadi misalnya tidak laku, kita sendiri tidak terlalu rugi. Terus yang kedua, kelemahan. Nah, banyaknya pesaing yang beroperasi di daerah lain namun sudah cukup terkenal. Jika tidak kreatif dan tidak berusaha mencari motif yang baru, maka kami dapat mengalami kerugian yang cukup besar. Maka kami akan berusaha untuk menciptakan motif atau motif-motif tren yang sekarang, tapi tanpa menghilangkan makna dari motif tersebut. Kami akan mendesainnya sedemikian rupa. Yang berikut, peluang usaha. Nah, peluang terbesar dari usaha ini terletak pada peminat atau konsumen dan kestrategian letak usaha kami. Yang berikut, memberikan keuntungan yang maksimal. Yang berikut, permintaan pasar yang meningkat pada perayaan hari-hari tertentu. Jadi misalnya perayaan hari-hari tertentu, Natal, Paskah, atau pernikahan, atau upacara adat begitu, itu pasti akan meningkat. Permintaan pasarnya pasti akan meningkat karena orang akan membutuhkan yang namanya kain tenun ikat. Yang keempat, hal-hal yang dapat mengancam dan membahayakan kegiatan usaha. Itu yang pertama, banyaknya jenis usaha yang sama sebagai pesaing. Yang kedua, persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. Yang ketiga, mahalnya biaya iklan yang dibutuhkan untuk memasarkan produk agar menjadi lebih terkenal di kalangan masyarakat. Itu akan menjadi kendala ya. Jadi untuk mempromosikan atau memasarkan produk itu biayanya cukup mahal. Jadi itu menjadi salah satu yang membahayakan usaha ini. Yang berikut, rencana penjualan. Strategi promosi dan pemasaran. Itu yang pertama, dari mulut ke mulut atau secara langsung ya. Nah, promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Yang berikut, dengan media internet. Nah, dalam memasarkan produk, kami akan memanfaatkan beberapa jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram. Dengan memasarkan produk secara online, apabila dijamin menjamunya e-commerce maupun jual beli online semakin disukai banyak orang. Nah, selain itu juga kami memasarkan produk dengan menawarkan langsung ke konsumen ya, seperti yang saya jelaskan tadi, secara langsung. Nah, kalau memasarkan produk secara langsung itu akan menambah relasi kita seperti pada tujuan di awal tadi, itu akan lebih menambah relasi kita karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang kesehariannya mungkin kita belum kenal, kita akan semakin dekat dan itu akan mempererat tali persaudaraan kita. Yang berikut, memberi diskon. Nah, strategi promosi kami juga memberi diskon, yaitu kami akan memberikan potongan harga kepada pembeli yang membeli kain lebih dari 10 helai. Nah, kami potongkan harganya akan menjadi 50.000 per helai. Dengan ini dimaksudkan supaya para pembeli tidak hanya membeli beberapa helai saja, tapi dia bisa membeli lebih banyak dari 10. Yang berikut, analisis aspek finansial. Nah, harga per unit kain yaitu Rp451.751. Semakin bagus kualitasnya, maka harganya semakin mahal. Nah, dari harganya saja kita lihat ini sudah terlalu mahal. Nah, itu artinya kualitas kain benang yang dipakai itu tinggi, kualitasnya tinggi, terus nyaman dipakai. Nah, modal awalnya 9.940.000. Itu modal per bulan. Nah, untuk biaya operasional, biaya tetapnya itu ini ada alat tenun yang perlu diadakan, ada 2, mesin jahit, gunting, meter pakaian, gantungan, keranjang box, besi gantung baju besar.
Nah, itu total semuanya itu 4.300.000. Nah, untuk biaya tetap per bulan itu adalah Rp121.666 itu per bulan. Nah, kalau biaya tetap per unit itu Rp6.083. Yang berikut biaya variabel produk. Biaya variabel produknya itu per bulan ya. Jadi biaya variabel produk per bulan itu dalam 1 bulan menghasilkan 20 kain. 1 bulan menghasilkan 20 kain, maka biaya produk per bulannya itu 129.600. Ini bahan bakunya, ini ada benang sutra yang harganya begitu mahal karena benang sutra ini memang kualitasnya benar-benar bagus, terjangkau. Terus yang berikut biaya karyawan per bulan. Nah, untuk karyawan tenun itu digaji saat 1 bulan 1.500.000. Kalau untuk penjahit 1 juta, untuk perancang 1.500.000. Maka biaya karyawan per unit itu 275.000. Maka biaya total per unitnya, biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah gaji karyawan sama dengan Rp410.683. Maka dapat disimpulkan harga jual per buah yaitu Rp513.354. Nah, untuk keuntungannya per bulan itu didapat Rp10.267.080. Sedangkan modal awal tadi adalah modal per bulan ya, 9.940.000. Masih ada kekeliruan, jadi harga jual satu sarung itu adalah Rp513.354, bukan Rp451.751. Jadi sarungnya itu 500 lebih karena itu sarung itu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas serta rancangan atau model motif-motifnya itu didesain sedemikian rupa sehingga daya saingnya kuat ya, bisa mengalahkan produk-produk lain, sehingga sarungnya kami ini harganya lumayan mahal. Oke, sekian presentasi proposal saya. Terima kasih dan dukungan baik secara material atau moral dari berbagai pihak sangat kami butuhkan untuk mensukseskan usaha ini sehingga usaha ini bisa berjalan dengan lancar. Maka uluran tangan dari semua pihak sangat kami butuhkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati.